Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini aku akan membahas lanjutan dari part 1, yaitu tentang kisi-kisi wawancara lolos beasiswa Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu kan kemarin bahas tentang diri kamu itu seperti apa, dan kita harus jelasin lah begitu ya. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu adalah kita akan ditanyain seputar tentang kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana sih cara jawabnya ketika kita ditanyain kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu tentang kelebihan ya. Kita jawabnya gini. Saya memiliki kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum yang baik karena saya pernah berpengalaman sebagai seorang MC atau moderator di berbagai acara, sehingga saya memiliki kemampuan public speaking itu dengan baik. Kemudian yang kedua, saya memiliki jiwa leadership yang cukup baik. Nah, sebagai seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, saya memiliki manajemen emosi yang baik dan dapat berperilaku adil pada anggota tim. Hal ini juga saya lakukan ketika saya pernah menjadi ketua divisi kewirausahaan. Karena saya dapat bisa berperilaku adil kepada teman-teman saya, bisa membagi job desk masing-masing kepada teman-teman saya, kemudian saya juga membantu memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah saya memiliki pemikiran yang kritis sehingga dapat mampu memecahkan masalah dan menemukan solusinya secara cepat dan efektif. Nah, hal ini sangat membantu karena ketika saya memiliki pemikiran yang kritis, saya dapat memutuskan nih, saya harus kayak gimana gitu untuk memecahkan masalahnya. Kemudian saya memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Saya mampu dan saya terbiasa menentukan pekerjaan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dikerjakan selanjutnya. Jadi ketika saya diberikan, misalnya saya ada kesibukan organisasi dan kuliah, nah mana nih yang lebih prioritas? Nah, di situ saya bisa memprioritaskan terlebih dahulu. Misalnya saya kuliah dulu, kemudian di organisasi. Nah, tetapi saya tetap bertanggung jawab akan keduanya. Dan saya adalah seorang yang cepat beradaptasi dan mempelajari hal baru. Saya pun aktif berbicara dan bertanya untuk mempermudah proses adaptasi sehingga bisa lebih cepat berbaur dalam lingkungan yang baru gitu. Nah, di sini teman-teman, ini kan masih bahas kelebihannya. Jadi teman-teman tuh benar-benar yakinin nih buat kepada yang penguji bahwa kelebihan saya itu enggak enggak semata-mata saya omong doang gitu. Jadi benar-benar tunjukkan omongannya yang tegas, lugas, gitu, jelas. Jadi penguji tuh yakin, oh iya benar. Ketika kamu bilang tadi, misalnya saya tadi bilang saya mau punya public speaking yang baik, nah berarti saya menyampaikannya harus dengan baik gitu. Ketika saya bisa meyakinkan itu, penguji akan menilai bahwa oh iya benar, apa yang dia katakan itu benar, bahwa dia mempunyai public speaking yang baik. Kemudian untuk kekurangannya, nah ini untuk kekurangannya sendiri itu teman-teman harus menyebutkan kekurangan itu secara sejujur-jujurnya, belibet kan. Nah, di sini saya akan beri contoh, misalnya gini. Saya itu sering kali overthinking. Saat sedang dikejar deadline, saya biasanya terlalu memikirkan tugas atau pekerjaan tersebut. Nah, itu kan kekurangannya. Terus kita gimana nih caranya harus memberikan solusinya? Nah, tapi saya selalu mengusahakan berpikiran optimis dan menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu. Jadi ketika teman-teman menyebutkan kekurangannya, maka kita juga harus kasih tahu nih solusinya itu seperti apa, biar penguji tuh tahu, oh ini tuh anak ini tuh tahu ya kekurangannya apa, kemudian dia juga tahu nih cara mengatasi kekurangannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya adalah seorang yang perfeksionis sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meski begitu, saya mengusahakan pekerjaan saya selesai dan tidak melewati tenggat waktu. Nah, itu kan seperti kalimat yang pertama ya. Jadi ada kekurangannya, tapi kita juga sebutkan gimana caranya kita mengatasi kekurangan itu. Kemudian, saya adalah orang yang terlalu ambisius. Apalagi ketika kerja tim, saya menginginkan pekerjaan cepat selesai dan perfect. Dan terkadang itu membuat anggota merasa sedikit tidak bisa mengikutinya.
karena mungkin karakternya yang berbeda. Tapi saya biasanya memberikan solusi untuk membagi job desk dan deadline sesuai dengan bidang yang dikuasai. Oke, selanjutnya itu yang ketiga. Oke, kita masuk yang ketiga. Oke, di sini nanti kita bakal ini juga sering kali lah, bisa ditanya kesibukan saat ini seperti apa. Misalnya gini, kesibukan saya saat ini adalah menjalankan program dari Genpi 2023 di periode sebelumnya. Kemudian setelah saya ada usaha kecil-kecilan yang menyediakan snack di kantin sekolah serta kampus. Kemudian saya olahraga dalam waktu 2 minggu sekali dan kuliah seperti biasa, dan juga biasanya saya mengikuti lomba seperti business plan, Pancasila dan lainnya. Nah, di sini teman-teman, ini kan aku kasih contoh singkatnya gitu ya. Kesibukannya tuh apa istilahnya? Kalau bisa teman-teman tuh kasih tahu kayak misalnya setiap hari ini tuh saya tuh kesibukannya ini dalam waktu seminggu tuh ini gitu. Jadi teman-teman harus jelasin kayak benar-benar, jadi tuh penguji tuh akan tahu, oh ini bisa ya enggak ya ketika kesibukan itu tuh misalnya teman-teman tuh dalam waktu seminggu itu ibaratnya kosongnya itu di satu hari, nanti mesti bakal ditanya oleh penguji, apakah Anda siap ketika dengan banyaknya kesibukan ini Anda harus mengikuti kegiatan di Genpi gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa jawab gitu. Ketika teman-teman banyak kesibukan, nah, aku bisa kasih saran ketika teman-teman ditanya, bagaimana kamu cara mengelola waktunya? Kamu jawab aja. Saya bisa menuliskan prioritas mana yang harus saya dulukan, tetapi saya tidak lupa tanggung jawab apa yang harus saya kerjakan di Genpi, karena ketika saya masuk di Genpi, saya harus juga bertanggung jawab apapun kegiatan yang harus saya jalani di Genpi gitu. Kemudian yang keempat, oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat ini kita biasanya tanyain, apa sih alasan kamu mendaftar beasiswa ini? Misalnya, alasan saya mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini tentunya yang utama saya ingin mendapatkan bantuan dan support biaya perkuliahan saya di perguruan tinggi. Saya ingin membantu kedua orang tua saya untuk masalah biaya perkuliahan, sehingga saya berharap saya dapat diterima di beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, selain itu, selain membantu finansial keluarga, saya juga ingin mengasah kemampuan, bakat, soft skill, dan menambah pengalaman saya di luar perkuliahan dengan mengikuti kegiatan Genpi. Dan saya dapat memberikan kontribusi dan inovasi baru di Genpi. Jadi teman-teman jelasin aja nih alasan kalian untuk mendaftar beasiswa ini tuh apa gitu. Jelaskan. Misalnya ini kan jadi contoh saya. Nah, ini misal ditambahin juga misalnya gini. Saya di Genpi itu karena saya ingin tahu nih kegiatan apa sih di Genpi ini seperti apa. Saya ingin belajar untuk bagaimana cara mengatasi orang itu seperti apa. Misalnya saya masuk di divisi HRD gitu ya. Ketika teman-temannya kok ada yang malas-malasan ya gitu kan, kita belajar untuk mengatasi orang itu seperti apa gitu. Oke, untuk selanjutnya yang kelima. Oke, masuk yang kelima, itu pertanyaannya mengapa sih kami harus memilih kamu gitu. Jadi nanti penguji itu bakal tanya, kenapa saya harus menerima kamu gitu ya. Teman-teman bisa meyakinkannya misalnya gini, karena saya memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Jika di bidang akademik saya pernah mendapatkan prestasi juara 3 lomba bisnis plan tingkat nasional, finalis top 9 bisnis plan Persi Jawa di Jember, atau mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi misalnya gitu. Dan di bidang non-akademik yaitu juara silat atau kejuaraan yang lainnya gitu. Nah, prestasi yang saya dapatkan ini sehingga bisa saya salurkan ilmunya di Genpi saat ini, dan pengalaman yang pernah saya jalani di Genpi serta di organisasi lain bisa saya jadikan pembelajaran dan bisa diterapkan di Genpi. Jadi kayak gini, misal kamu punya bekal apa nih di sebelum masuk beasiswa Bank Indonesia, bekal apa yang bisa kamu sharing di Genpi ini. Kamu jelaskan, kamu yakinkan bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh berpotensi kok untuk masuk di Genpi ini. Oke, masuk yang keenam, teman-teman semuanya, itu nanti ada pertanyaan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia. Ini
kayak basic ya, teman-teman harus tahu, misalnya kayak mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, kemudian memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Nah, untuk yang kedelapan, teman-teman harus menyebutkan tentang tugas atau tujuan tunggal Bank Indonesia. Nah, jawabnya gimana, teman-teman semuanya? Nah, kita bisa jawab ini, dalam kapasitas ya, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek yang kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Oke. Untuk selanjutnya itu teman-teman nanti biasanya akan ditanya tentang apa yang kamu ketahui tentang Genbi itu seperti apa. Nah, gimana cara jawabnya nih? Nah, kita bisa jawab tentang gini. Genbi itu adalah generasi baru Indonesia, merupakan komunitas yang terdiri dari mahasiswa atau mahasiswi penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Kemudian sebutkan aja visinya apa. Visi dari Genbi sendiri adalah menjadi kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan serta dapat membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Kemudian sebutkan juga misinya, menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik atau initiate. Kemudian yang kedua, menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa atau action. Kemudian peduli dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat atau share. Yang keempat, berbagai inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri atau inspire. Kemudian sebutkan ya tujuan dari Genbi itu seperti apa. Tujuannya itu frontliners Bank Indonesia, mengkomunikasikan kelembagaan dan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian yaitu change agents, menjadi agen perubahan dan role model di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Kemudian yaitu future leaders, adalah menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang dan tingkatan. Untuk yang kedua kan teman-teman akan ditanya ini tentang basicnya, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Tugasnya itu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan wewenangnya menjual dan memiliki surat harga pemerintah, menentukan tingkat diskonto, mengatur cadangan wajib minimum, mengatur kredit, membuat aturan standar dan prosedur dalam peredaran uang. Kemudian mengawasi kegiatan lembaga keuangan, mengakses informasi mengenai stabilitas keuangan, dan yang terakhir adalah sebagai lender of the last resort. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya, nanti bisa aku bahas di video lainnya begitu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.